Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita. Di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom, selamat siang semuanya, happy weekend. Kita kembali berjumpa dalam Bible Study. How is everybody? Saya mau sambut semua teman-teman yang setia belajar firman bersama-sama saya, Ibu Ratna Yulianawati. Thank you so much untuk ibu-ibu teman-teman semuanya yang telah bergabung. Mary, Inge, thank you so much. Fafa, Ibu Maya, Wing, thank you. Ibu Acin Anggo, thank you juga untuk Irin Mujianto. Ibu Carup Anik dari Switzerland. Ibu Sylvie Karawan dari Sydney. Juga Ibu Fanny, apa kabar semuanya? Ibu Jane Carol, siap semuanya ya. Sekalipun Anda mungkin sibuk, tapi semua pengajaran ini masih bisa di rerun. So Anda tidak pernah ketinggalan. Dan bisa tinggalkan pesan dan untuk mengirimkan pertanyaan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, thank you so much untuk bergabung hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran mengenai bagaimana bertumbuh menjadi orang Kristen yang percaya pada Tuhan, yang melepaskan kendali hidupnya dari memegang, mengatur sendiri, sibuk sendiri, khawatir sendiri, menjadi orang yang berjalan dipimpin Roh Kudus. Percaya pada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk pegang kendali hidup kita. Let go and let God. Kita berdoa ya. Bapa, kami berterima kasih untuk Sabtu yang indah ini. Kami berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Palembang, dari Jambi, dari Sumatera, sampai ke Papua, sampai ke Merauke. Kami berterima kasih untuk semua orang-orang yang Kau kirim, yang rindu dan lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Berkati mereka dalam perkumpulan kita siang hari ini untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Urapi hati dan pikiran kami, urapi firman-Mu yang keluar dari bibir tanah liat ini, biar menjadi pewahyuan, pengertian yang dapat diaplikasikan. Karena firman yang kami mengerti dan teraplikasi, firman itu memerdekakan kami. Kami berjanji untuk memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk, saya penuh dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ada kata-kata lirik yang sangat penting untuk mengerti pelajaran hari ini. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Bahwa kami tahu dan kami sadar Kau mengasihi kami. Bahwa kami tahu dan kami sadari Kau memiliki kami. Itulah identitas kami Tuhan. Siapa kami di dalam Kristus dan siapa yang memiliki kami. Siang hari ini kami meminta agar setiap firman yang kami dengar dan disampaikan melalui bibir tanah liat ini meneguhkan, menguatkan, meyakinkan siapa kami sebetulnya dan siapa milik kami. Siapa pemilik kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berikan hormat, kemuliaan, pujian hanya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dua kata yang sangat penting dari lirik lagu itu. Kau mengasihi kami, Kau mengasihiku, dan Kau memilikiku. Itu dua hal yang dimiliki Yesus pada waktu dia melewati perjalanan 3 tahun saja. Yang ujungnya betul-betul mengerikan akhirnya. Dan kita akan rayakan nanti di Jumat Agung pada tanggal 15 April. Kalau di bahasa Inggrisnya Jumat Agung itu The Good Friday. Yang sebetulnya penampilannya, kenyataannya is the Horror Friday. Jumat yang menjadi horor, yang mengerikan sekali. Tapi menjadi Good Friday for you and me. Untuk Anda dan saya. Untuk itu, pada waktu dia mati 3 hari 3 malam, dia masuk ke dunia orang mati. Di situ dia kalahkan iblis, dia ambil kembali apa yang Adam pertama serahkan kepada iblis. Dan dia bangkit pada hari ketiga oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tinggal dalam setiap hati orang percaya yang lahir baru di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah orang yang bernapas dan biarlah orang yang ditebus Tuhan berkata, we give thanks to you Lord. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih karena Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam Anda dan saya. So, identitas Anda, kita milik Allah, kita dikasih Allah, kita diberi kuasa dan otoritas untuk mengalahkan segala setan, segala roh ketakutan, segala roh intimidasi, dan berjalan di dalam kuat kuasanya. Di dalam pengajaran hari ini, di mana Anda bisa melepaskan kendali sendiri dari hidup yang mengendalikan apa-apa, yang mau ngatur sendiri semuanya, yang mau pegang kontrol, yang lupa Tuhan itu yang menguasai kita, yang memiliki kita, yang mengasihi kita, menebus nyawa kita menjadi miliknya. Kita tidak perlu lagi khawatir karena tidak perlu lagi mengendalikan, pegang kendali sendiri nggak perlu. Saya suka dari buku Day by Day, dari buku setiap hari datang kepada Tuhan untuk berada di dalam hadirat Dia, untuk mendengar firman-Nya. Dari firman yang ada di Alkitab menjadi firman yang bicara ke kita. Dan kita perlu tahu apa sih yang Tuhan sampaikan ke kita untuk hari ini. Karena tidak ada satu hari yang dapat kita masuki, kita lewati, kita selesaikan tanpa langkah kita diatur Tuhan. Melalui firman-Nya yang berbicara pada kita. Right? So melalui hidup dewasa rohani itu hidup di mana kita udah gak ngatur diri kita lagi. Kita lepaskan kuasa,
kendali hidup kita sendiri. Baru kita bisa hidup dengan damai sejahtera yang melampaui, ngelewatin akal budi manusia dan melewati rencana hati kita. Tapi memenuhi hati kita with the peace of God. Nah, makanya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu satu-satunya cara mengucap syukur dan gratitude di mana hati kita tidak mungkin mengeras. Kalau kita lupa mengucap syukur secara spontan, alami, kita akan tambah lama tambah keras hatinya. Ini dikatakan di Roma 1. So saya mau Anda buka sebentar di Roma 1 supaya di dalam perjalanan di mana kita dilatih karena kita lepas kendali, lepas kontrol atas mengatur hidup kita sendiri, menjadi Tuhan sendiri, itu melalui a law of progress, suatu journey yang mengikuti hukum progress. Nah, di kitab Roma 1, bagaimana orang-orang bisa meleset, terseret keluar dari jauh dari Tuhan dan melakukan yang tidak ilahi. Tidak seperti orang yang kenal Tuhan. Oke, itu di Roma 1 di ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. So it's very important untuk mengucap syukur. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Tapi ada grup yang tidak berterima kasih dan tidak mengucap syukur. Sebaliknya, orang yang tidak mengucap syukur, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka jadi bodoh, menjadi gelap. Bukan jiwa kita melalui pengalaman kegelapan karena melalui pencobaan, ujian yang betul-betul tidak nyaman, bahkan menyakitkan, mengerikan, namun sekalipun kita nggak kerasa secara fisik hadirat Allah atau Allah yang hadir, tapi kita diajarkan untuk percaya firman-Nya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. God is Immanuel. Nah, untuk ini kita bisa berterima kasih karena Allah menyertai kita. Ingat saya kutip dari Mazmur 23, though I walk in the valley in the shadow of death, walaupun aku sedang berjalan di dalam lembah dari bayangan kematian, berarti kematian sekitar kiri kanan. Aku tidak takut, aku tidak goyah, karena gada tongkatmu menyertai aku. Gada dan tongkat tidak mungkin jalan sendiri, pasti dipegang di tangan. Itu bukti bahwa pemegang gada dan tongkat yang melindungi kita ada di samping kita, ada di samping Daud. Right? Nah, baru kalau kita sudah mengerti ini dan mengalaminya, kita bisa berkata, God, aku lepaskan kuasa dan kontrol hidupku. It's in your hand. Hidupku ada di tanganmu. So kita di hari Kamis yang lalu, saya meninggalkan Anda di bagian bahwa perjalanan rohani seorang pengikut Kristus tidak dapat dipaksakan, tidak bisa dipercepat, harus tumbuh besar secara alamiah, tidak bisa diburu-buru. Jadi tidak ada orang baru lahir baru kemarin kemudian lusa harus serupa Kristus. Nggak ada. Oke, masih bayi merah. Bahkan belum jelas melihatnya. Bayi yang baru lahir kayaknya kalau tidak ada salah butuh 8 hari untuk bisa mulai mengenal. Pierre Teilhard de Chardin berkata seperti ini. Trust in the slow work of God. Percaya dalam pekerjaan Tuhan yang perlahan. Only God could say what this new spirit gradually forming within you will be. Karena hanya Allah yang dapat mengatakan, menyampaikan kepada Anda saja, Allah sendiri. Bagaimana roh yang baru itu pelan-pelan terbentuk menjadi roh yang Tuhan maui. So, kita semua perlu give the Lord the benefit of believing that His hand is leading you and me. Kita mesti memberikan benefit ya, manfaat kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kita memberi hati supaya percaya bahwa tangan Tuhan yang membimbing kita semua, and accept the anxiety of feeling yourself in suspense and incomplete, dan rasakan dan terima perasaan Anda ada cemas, di mana situasi yang tegang dan tidak penuh ini menakutkan Anda. Kalau Anda bisa lakukan ini,
Well, you're the most happiest person. Anda bisa trust God and you can obey God di dalam segala circumstance. Nah, gambaran yang saya berikan pada Anda semua bahwa gambaran daripada kehidupan kekristenan adalah suatu journey, suatu perjalanan untuk bisa menangkap pengalaman kita di dalam Yesus yang sorry to say ini tidak banyak dilakukan oleh orang Kristen saat ini. Perjalanan itu selalu melibatkan pergerakan, movement, action, stop and start, detour, delay, trip into the unknown. Wow, nomor 6 saya sudah ngalami itu. Detour, tentu kita tahu itu adalah Abraham. Oke, Yakub. Oke, so kita bisa belajar dari Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Bagaimana Abraham belajar berserah kepada Allahnya begitu rupa. Dan dia berangkat meninggalkan negerinya Ur Kasdim. Untuk memulai perjalanan yang unik. Yang dirancang Allah khusus untuk Abraham. Anda bisa lingkari kata khusus, artinya Anda pun dibikinkan oleh Tuhan. Perjalanan khusus buat Anda, khusus buat saya. Kita baca ya, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan memujuk orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bagaimana Anda sudah menikmati janji Allah kepada Abraham nenek moyang kita? Of course. Indah sekali kalau jadi manifestasi dalam hidup kita, bukan? Nah, inilah pengalaman daripada yang orang Kristen yang maupun Abraham, Musa, Yeremia alami. Boleh saya bagikan sedikit ya, bahwa waktu Allah memanggil Abraham itu ada di Kisah Rasul 7 untuk meninggalkan kehidupan dia di Ur Kasdim. Usianya waktu itu 75 tahun, gak muda lagi. Mungkin orang berpikir ya, nggak sembarangan dia bikin keputusan di usia ini meninggalkan segala-galanya. Dan memulai suatu perjalanan. Allah memanggil Musa. Melihatmu semak belukar terbakar. Untuk memulai suatu tahapan baru. Oke, dari perjalanan pada usia 80 tahun. Wow, bagaimana Anda? Saya mau Anda bisa mendengar firman seperti Tuhan mau Anda dengar. Jangan Anda mau dengar seperti apa yang Anda mau dengar. 75 tahun Abraham dipanggil Allah. 80 tahun Allah memanggil Musa. 40 tahun dia disembunyikan. Kenapa? Karena Musa penuh dengan dirinya. Musa penuh amarah. Penuh dengan nilai yang kita barusan baca barusan tadi. Oke. So Allah memanggil Musa melalui semak terbakar untuk memulai suatu tahapan baru. Demikian juga Allah panggil keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir. Untuk meninggalkan Mesir, untuk menjalani perjalanan 40 tahun lamanya. Dan mengubah hidup mereka, mengubah dalamnya sebetulnya di padang gurun dengan berkenalan dan Allah memperkenalkan dirinya pada mereka. Bayangin, Allah pencipta langit dan bumi datang ke manusia untuk, hai kenalan dong, aku Allah Abraham, Ishak, Yakub. Lalu Allah Tuhan semesta alam, bukankah luar biasa Allah kita? Nah, Allah juga memanggil Daud keluar kan? Dari kenyamanan di belakang padang gurun hanya dengan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Walaupun dia dikucilin, tidak termasuk dari grup kakak-kakaknya yang menjadi tentara, khususnya Raja Saul. Tapi dia setia dengan pujian, mazmur, main kecapi. Sementara 2-3 ekor kambing domba bapaknya sedang menikmati buffet rumput hijau. Minum air yang tenang. Wow, luar biasa. And Daud bermazmur, Daud memuji, mengucap syukur pada Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan begitu, apakah serangan ada? Ada dari beruang, ada dari macan. Tidak ada satu dari 2-3 ekor kambing domba ayahnya Daud yang hilang. Karena dimakan, menjadi mangsa daripada singa maupun macan.
Dan Daud menghadapi dan membuka mulut itu singa dan beruang. Itu dengan kuasa otoritas dari Allah yang menyertai Daud. Kuncinya lagi, bukan bukan berapa hebatnya Anda, berapa kuatnya Anda. Tapi siapa yang menemani Anda? Siapa yang menyertai Anda? Tuhan Yesus kah? Allah Israel kah? Allahnya Daud kah? Atau Anda pakai kekuatan sendiri dengan semua senjata mutakhir yang tersedia di dunia? Allah kita di atas semua senjata mutakhir. Nah, apakah perjalanan Daud pada waktu dia diutus oleh Allah melalui bapaknya tentu untuk mengantar roti dan keju, ternyata itu hari bersejarah di mana pendengarannya sedih sekali melihat tentara Israel dihina oleh satu pendekar Filistin. Kita tahu namanya Goliat, bukan? Dan di hari itu pengantar roti dan keju berubah menjadi pahlawan Israel. Seluruh bangsa Israel, negaranya mengatakan Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu, Saul beribu-ribu. Langsung dari tidak dikenal, tidak diketahui, tidak dimaui. Di kalangan pertemuan Raja Saul dan orang elitnya lingkar satunya. Menjadi orang yang menyelamatkan satu negara, satu bangsa. Karena Allahnya dihormati. Nah, Allah juga memanggil Daud dan untuk menjadi mulai semenjak itu dia mengalami yang namanya aniaya, pencobaan untuk memurnikan. Satu hal Anda bisa mengenal suara Tuhan, mentaatinya seperti Daud menghadapi Goliat. Tapi satu hal Anda bertumbuh dewasa rohani, dibentuk ulang rohaninya serupa gambar Kristus. Itu suatu perjalanan. Oke, di perjalanan bisa Anda mentok, Anda jalan, Anda bertindak, berhenti, mulai, detour, tertunda. Dan juga ke tempat-tempat yang kita belum pernah pergi, belum pernah injak, belum pernah kunjungi sebelumnya. Kita lihat Allah memanggil Yeremia untuk melakukan pekerjaan berat selama 40-50 tahun untuk demi mempertahankan nilai-nilainya Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang memberontak di tanah perjanjian. So Yesus juga kan memanggil 12 muridnya, melakukan perjalanan yang akan mengubah hidup mereka 100%. 12 orang itu berubah total. Kecuali Yudas tentu. Oke, Yudas itu merasa kecewa seperti terperangkap dalam perjalanan Yesus itu. Dia tidak bisa membayangkan apa yang hendak Allah lakukan, Yesus lakukan. Terutama ketika dia menyerahkan dirinya kepada para penguasa untuk disalibkan. So, kita lihat di sini selama di tahapan-tahapan ini tidak bisa tahapan-tahapan yang Tuhan izinkan itu bisa dilewatin seenaknya aja. Kita tuh mesti lalui ada kira-kira 6 tahapan, nanti saya akan tunjukin untuk masuk ke pengalaman bertemu, bertatapan, dan Anda mesti terobos tembok rohani yang dikirim sama Tuhan untuk membentuk Anda. Semua tahapan-tahapan yang saya bagikan ini nanti kalau Anda sudah masuk ke rute ini, Anda nggak bisa bikin jalan tikus, Anda nggak bisa detour, Anda nggak bisa bikin jalan lain yang dimana Anda tidak melewati proses penderitaan ini, nggak bisa sama sekali. Oke, dan kita tidak bertemu dengan perjalanan menembus tembok sekali aja, namun berkali-kali. Jadi kalau Anda mau lihat orang-orang yang melalui tembok seperti saya udah bagikan hari Kamis lalu ya. Orang cerai, baru cerai, kemudian di PHK. Dan ini berjalan puluhan tahun, nggak ada solusi. Oke, baru cerai yang mengerikan sekali, menyedihkan sekali. Cari kerjaan baru dan kehilangan kerjaan lama dengan cara tidak terhormat. Bagaimana Anda melalui semua ini? Nah, kenapa kok kita mesti belajari isu-isu seperti ini, di mana kita akan mengalami masa kita harus terobos, lewati tembok itu. Hal yang gak gampang, hal yang berat sekali. Saya juga mengalami 6 tahun non-stop. Oke. Kenapa sih kok mesti ada perjalanan seperti ini? Karena banyak kali kita balik lagi kepada isu-isu yang lama atau kebiasaan-kebiasaan yang lama yang bisa kambuh lagi
Dan kita kembali lagi mengulangi sifat-sifat karakter manusia lama dalam melanjutkan perjalanan kita dengan Tuhan. Ini saya alami, saya pulang ke rumah, sementara supir saya buka pagar, mata saya kok diarahkan kepada pohon palem yang mungkin seumur orang tua saya usianya tuh. Setia, bertumbuh terus, berkembang terus. Namun saya bisa melihat ada akar-akar, pakai akar loh ini, tanaman lain keluar daripada bongkol akar pohon palem kita. Saya nggak tahu apakah itu, ya itu benalu mungkin ya. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa kok Tuhan itu bawa mata saya melihat kepada bongkol pohon palem itu. Ternyata Tuhan berkata, kamu lihat akar-akar itu? Kamu lihat ada akar pohon liar juga? Kita akan tetap harus mengunjungi, mengkalibrasi, menginspeksi kondisi hati kita hari per hari. Kenapa? Sebab kita berhubungan dengan banyak orang. Kita nggak tahu pengaruh-pengaruh perkataan apa yang masuk dalam diri kita. Apakah semuanya dari orang benar dan orang mengerti firman, atau ini semua dari yang namanya tamu, pengunjung, teman baik yang mungkin mau menghibur Anda lagi sakit. Nah, pada waktu saya lagi ngeliatin bongkol akar pohon palem itu, keluar akar-akar itu, saya baru berpikir, aduh kok ada impresi keluar. Sekalipun kamu melalui day by day mengalami aku, tidak dengan cara yang konvensional, yang biasa dilakukan di pertemuan gereja. Tapi kamu tahu bahwa Tuhan berkata pada saya detik itu, yang dulu akar pernah sepertinya kecabut, itu bisa tumbuh lagi. Sehingga kita bisa kembali lagi ke sifat-sifat perilaku yang kita pikir udah, aduh aku merdeka deh, aku gak perlu mengalami ini lagi. Ternyata seperti iman itu bisa timbul, apa yang saya lihat, yang saya gak suka dalam diri saya, yang telah aku tinggal, itu diwakilkan di akar-akar tanaman berbeda yang ada di bongkol pohon palem itu. Saya cabutin tanamannya semuanya, itu saya rapikan pohon palemnya itu. Dan kemudian saya bertanya, enaknya kamu diapain ini? Supaya kamu gak tumbuh lagi. Nah ternyata hukumnya tidak ada yang lain. Sangkal diri, pikul salib setiap hari bersama Yesus. Oke? Nah akar-akar baru itu udah pasti saya ngalami sendiri. Saya lihat pertumbuhan yang dulu udah saya pikir seneng banget aku merdeka. Bisa timbul lagi loh. Karena situasi kondisi yang kita hadapi. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana orang-orang di Alkitab yang melalui tembok rohani ini berulang kali. Dan saya rasa tidak ada yang lebih mengalahkan ya, berulang-ulang untuk tembok ini bisa, tembok infertilitas, tembok kemandulan. Oke, kenapa kok belum bisa ada putra? Padahal untuk seorang putra lahir itu suatu perjanjian dari Tuhan loh. Nomor 2, Tuhan tembok kedua tempat yang berpisah 16 tahun, 13 tahun, tembok yang dilalui oleh kita itu bisa puluhan tahun, belasan tahun, dan di dalam perjalanan itu Anda bisa tidak kerasa Tuhan itu di mana. Bahkan kayak nggak ada apa-apa. Bahkan nanti Tuhan bisa izinkan Anda menguap, Anda ngantuk dan tidur. Dan kemudian mencari Tuhan lagi. Tanpa perasaannya merasakan apa-apa. Nah kita mau lihat ya dari kehidupannya Abraham. Oke. Abraham itu mengalami tembok berapa kali ya? Berulang-ulang kali. Saya baru kelar yang tembok pertama 6 tahun. Ini tahunnya ke-7. Nanti kapan lagi ngalami lagi Tuhan mau bawa saya ke situ kapan lagi. Nah kita lihat pengalaman tembok berulang-ulang kali dari Abraham. Nomor 1 tembok infertility. Kan dia mandul. 25 tahun setelah menerima janji Allah bahwa kau akan jadi bapak segala bangsa. Sebelum Ishak lahir, anak perjanjian itu didorong istrinya yang sudah hilang harapan, putus asa, menolong Tuhan untuk supaya suaminya
meniduri pembantunya. Oke, Hagar. Yang ternyata ada keturunan. Nah, setelah menunggu, waktu itu kan nunggu 13 tahun ya. Dia tunggu 11 tahun, cukup lama loh itu. Sampai kepingin mana janji Allah digenapi. Nah, Abrahamnya pada waktu tahu Allah minta Ismail untuk disingkirkan sesuai perkataan Sarah dengan Hagar. Tapi bagus sekali ceritanya mereka karena Hagar memanggil Tuhan Allah dan disediakan sumur sehingga mereka tidak mati kelaparan. Nah sekarang kita kembali kepada tembok-tembok rohani yang mesti dilalui oleh Abram. Dia nggak ada masalah loh meninggalkan Ur Kasdim. Ya nggak ada, saya belum lihat akun apapun dari diskusi tentang perdebatan terjadi di Mesir sebelum berangkat ke Mesopotamia. Mungkin karena Allah yang menyampaikan sendiri pesan itu kali. Jadi mereka lebih percaya. Kemudian setelah Ismail lahir diusir, itu ya, itu tembok keduanya lagi. Tembok kedua itu 13 tahun setelah Ismail lahir, putra pertama yang sangat dicintai Abraham dari Hagar. Dia harus mengusir Ismail. Itu beratnya luar biasa karena Abraham sangat cinta Ismail. Ini anak pertama loh. Yang ketiga, tembok ketiga yang perlu dilalui adalah beberapa tahun kemudian pada waktu Allah perintahkan Abraham untuk mempersembahkan putra perjanjian Allah yang tunggal yaitu Ishak untuk dipersembahkan. Ini Kejadian 22 ya. Tiba-tiba Allah berkata, nanti kita lihat jawabannya Allah. Pada waktu Abraham angkat pisaunya, sungguh aku tahu hatimu. Nah, di beberapa tahun kemudian, pada waktu Allah memberikan perintah kepada Abraham dan berkata, persembahkan putra perjanjian Allah yang tunggal yaitu Ishak untuk dipersembahkan. Nah, apakah Allah kita itu Allah yang minta darah? Minta dibayar sama darah? Tidak. Sama sekali tidak. Oke, lihat di ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Nah, kita lihat di sini ya. Bagaimana sampai ke tempat yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Abraham melihat di situ mezbah, langsung dia menyembah Tuhan. Kehidupan Abraham selalu penyembah Tuhan, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Punya waktu untuk rest bersama Tuhan. Kemudian dia mesti mengikat anaknya yang paling dia cintai. Dan dia disuruh bunuh. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Jadi ayahnya sendiri yang merencanakan kematian anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, katanya ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kukatakan sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tinggal bersamamu. Apakah berkat Tuhan sudah menjadi berhala? Nah Anda akan mengalami ini semua. Tidak ada satu orang Kristen yang mau dewasa rohani yang tidak mengalami ini. Ayat 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba di belakangnya. Yang tanduknya bersangkut dalam belukar. Abraham mengambil database itu. Lalu ia mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi Allah nggak mau darah anaknya, darah manusia. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, oh di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh Mountain. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi engkau sendiri. Ini Allah semesta langit datang dan mendeklarasi. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dimasukkan ke api. Itu kehendak Allah menyerahkan mereka.
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit, seperti pasir tepi laut, keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Thomas Merton berkata seperti ini. Unintentionally and unknowingly, we do fall back into imperfection. Bad habits are like living roots that return. This root must be dug away and cleared from the garden of our soul. This requires the direct intervention of God. Saya ulangi ya. Sengaja atau nggak sengaja, nggak tahu apa memang tahu. Kondisinya toh kenyataannya kita akan jatuh ke dalam godaan yang perfeksionis. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti membiarkan akar daripada tanaman muncul lagi dari semua tanaman liarnya. This root must be dug away. Ternyata ini akar perlu digali, kemudian diratakan. Nah, dari diratakan, dibersihkan dari taman jiwa kita. Nah, ini butuh intervensi langsung dari Tuhan. So, Thomas Merton punya perkataan bagus sekali ini. Sengaja, apa tidak tahu. Kita tuh pasti jatuh kepada ketidaksempurnaan kita. Jadi yang bikin kejatuhan kita tuh siapa? Kita sendiri. Kita nggak bisa salahin setan. Karena dia sudah dikalahkan 2000 tahun lalu. This root must be dug away. Dan akarnya ini kalau dijadi perlu digali habis. Dan kemudian dibersihkan. Dari dalam kebun jiwamu. Ini membutuhkan intervensi Tuhan yang langsung maupun tidak langsung. So, saya mau tanya pada Anda semuanya. Bagaimana Anda waktu menerima panggilan Tuhan? Apakah Anda berkelakuan seperti orang-orang yang tidak mau kenal Allah, gak mau berterima kasih itu? Atau Anda mau jadi percaya sama firman yang berkata siapa saja orang-orang yang tahu atau berperang orang-orang yang siapa saja orang-orang yang atau barang-barang apa atau hal-hal apa tanpa kita sadari itu menjadi pegangan akar identitas kita. Nah, kalau tadi Thomas Merton berkata sengaja atau nggak sengaja, tahu apa nggak tahu, kita pasti kembali kepada berhala-berhala kita. Apa yang membuat kita memiliki identitas? Kita mau dikenal seperti apa oleh orang lain? Apa kata orang sih mengenai kita? Nah, kalau tidak melalui perjalanan tembok, itu identitas palsu kita akan kita pakai terus. Kalau melalui perjalanan tembok rohani ini, itu akan hilang. Itu Tuhan akan ambil, cabut dari dalam kita. Dengan cara Anda dibikin berserah supaya supaya percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa saja sih orang-orang yang bermakna bagi Anda? Atau barang-barang apa sih yang menjadi pegangan identitas Anda? Atau hal-hal apa aja? Tanpa Anda sadar itu identitas kita kalau disentuh bisa marah. Nah, inilah bagian yang perlu digali Bapak Ibu sekalian. Dan dicabut sampai ke akar-akarnya. Oleh Tuhan, Anda nggak bisa mencabut akar daripada manusia lama sendiri, tidak bisa. Sehingga pada waktu identitas palsu kita, manusia roh palsu kita tercabut dari kita, Tuhan bisa nanam identitas yang Dia mau tanam ulang di dalam kita. Nah, jadi Anda butuh Tuhan dan butuh orang menyampaikan pesan Tuhan untuk tahu apakah di dalam kita ini masih ada tabiat-tabiat buruk yang mengerikan, yang merugikan kita sendiri, masih ada sifat-sifat dosa, kedagingan. Nah, kalau itu lebih mayoritas, siap-siap untuk Anda masuk ke dalam perjalanan tembok ini. Karena perjalanan tembok ini berulang-ulang kali, bukan satu kali aja. Nah, hari Kamis kita sudah belajar bagaimana
orang-orang yang dipanggil Tuhan dan menjadi pahlawan iman yang daftar namanya muncul di Ibrani 11 adalah orang-orang yang melalui masa kayak kematian ya, kayak musim winter gitu loh. Kayak nggak ada kehidupan, tapi Anda hidup dan gelap, cuaca nggak enak terus. Kalau Anda suka nyanyi lagu dan kita melewati musim-musim seperti itu. Nah, di dalam perjalanan kekristenan kita juga punya musim-musim. Sama. Musim bisa berubah kalau kehidupan perjalanan iman kita yang bergerak, yang berubah itu adalah Roh Kudus yang menemani kita di hadapan musibah, di hadapan krisis, di hadapan pengalaman-pengalaman yang memaikan, mengecewakan. Di situ Tuhan akan hadir. Kalau sampai Tuhan itu hadir, hidupmu mengalami transformasional kerohanian Anda. Spiritual formation bisa baru terjadi kalau Anda dan saya mau berserah, mau percaya Tuhan. Hidup ini cuma sekali. Aku dimiliki Tuhan. Aku tahu siapa diriku. Dan aku akan berjalan membagikan kabar baik di posisi pengertian identitas itu. So, saya mau membagikan kepada kalian sekarang ini adalah bahwa semua kita yang mau bertumbuh dari bayi rohani, anak rohani, remaja sampai dewasa, itu kita juga mesti perlu mengetahui pertumbuhan arahnya kedewasaannya kemana. Jangan sampai nyimpang. Dan kemudian mengharuskan kita berjalan untuk bisa menembus tembok itu. Jadi kuncinya tuh temboknya itu loh. Nah, coba kita lihat ya. Ini diambil dari buku The Critical Journey, Stages in the Life of a Church, ditulis oleh Janet Hackberg, dia masih hidup, tapi partnernya Robert Gillich sudah meninggal. Mereka menuliskan sebuah model yang memberi tempat penting bagi tembok itu dalam perjalanan iman kita. Kalau di sini ditulisnya Stages of Faith, perjalanan iman kita. Nah, ternyata yang memisahkan antara tahap 1 sampai tahap 3 dan tahap 4 sampai tahap 6 itu adalah rongga. Rongga dari yang di sini dikatakan the wall. Oke, karena Tuhannya sepertinya nggak kelihatan di situ. Setelah seperti biasa menikmati berada bersama Tuhan, ternyata Tuhannya jauh sekali. Kalau Anda berdiam diri, terus Anda kalem, Anda nikmat, itu berarti Roh Kudus hadir. Tapi kalau Anda berdiam diri, nggak tahan, nggak sabar, Anda sebetulnya sedang di dalam track untuk belajar kenal Tuhan. Karena kan selama ini kan doa-doa kan nggak kerasa apa-apa. So, tapi melalui perjalanan rohani the wall, Anda masuk ke dalam rute yang rapih daripada kehidupan bayi rohani sampai dewasa rohani. Nah, dari buku The Critical Journey, Stages in the Life of Faith, dari Janet Hackberg dan Robert Gillich, kita belajar hal yang penting tentang tembok dalam perjalanan kita. Nah, Anda lihat di layar, Anda bisa screenshot bahwa gambar di bawah ini adalah adaptasi saya terhadap karyanya Janet dan Robert Gillich. Nah, kita lihat. Stage 1 itu adalah kita baru sadar ada Allah yang hidup. Kayak ini pengalaman yang luar biasa. Ingat aja waktu kita lahir baru pertama kali ya. Dan waktu kecil nggak pernah ke sekolah minggu. Jadi kita tidak ada masukan-masukan tentang firman Tuhan. So step pertama, setiap orang pasti ketemu Tuhan. Oke, Anda lahir baru, Anda baru ada sedikitlah awareness of God. Baru ada pengertian, oh Tuhan tuh hidup. Tapi baru habis itu terus. Kemudian Roh Kudus akan bimbing Anda masuk ke tahapan kedua. Nah, tahapan kedua ini Anda masuk kelas pemuritan, Anda masuk kelas dasar kekristenan, Anda dilatih. Oke, tapi semuanya informasi, semuanya teoritis. Di situ Anda belajar berkenalan yang namanya discipleship atau learner.
Ya, discipleship itu pemuritan atau menjadi pembelajarnya kehidupan Tuhan Yesus. Yang dibelajarin dari Yesus adalah kehidupan Yesus loh. Nah, oke. Di situ Anda masuk ke kelas, dimuritin, Anda mulai bersaksi, Anda mulai menjangkau jiwa-jiwa. Kemudian Roh Kudus terus bawa lagi Anda ke tahapan ketiga. Di tahapan ketiga ini Anda mulai aktif di tempat pelayanan-pelayanan. Anda mulai kehidupan rohani yang mulai aktif. Anda di sini mulai mengenal yang namanya melayani, jadi usher, pendoa syafaat, menjadi singer, menjadi WL, pemusik. Nah, di sini tahap ketiga. So, kalau saya mau ulangi lagi ya. Tahap pertama, Anda punya kesadaran akan Allah. Saya tahu dan tahu Allah itu ada. Karena hidupku berubah. Di tahapan ini, kita akan berada di mana kita itu di masa ini merupakan awal daripada perjalanan kita bersama Kristus. Di tahap ini kita menjadi semakin sadar ada hadirat Tuhan ya. Anda bisa memuji, menyembah bersama-sama saya, Anda bisa terenyuh hatinya, Anda bisa ada kerinduan, kangen sama Tuhan. Di sini kita sadar kita butuh kasih karunia-Nya, kita butuh kasih setianya, kita butuh belas kasihannya. Okay? Kita butuh untuk bisa mulai berelasi dengan Tuhan. Anda lakukan apa-apa aja deh. Berdoa berbahasa roh, pasang tape, pasang lagu-lagu rohani, Anda ikut nyanyi. Mungkin kalau Anda bisa pemain musik, mulai main musik lagu-lagu rohani. Lagunya beralih dari dunia ke rohani. Tahap kedua di pemuritan seperti tadi saya katakan, Anda masuk ke kelas-kelas di hari Minggu tuh. Di pembelajaran tentang Allah, apa artinya sih jadi pengikut Kristus. Kita menjadi bagian dari komunitas Kristen. Mulai kenalan di gereja. Oke. Nah, dan mulai berakar dalam disiplin iman. Mulai belajar percaya sama Tuhan, percaya sama janji Tuhan. Tahap yang ketiga, hidupnya mulai aktif nih di gereja. Inilah persembahanku Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Udah mulai memberi itu. Di sini kita dikatakan sebagai tahap perbuatan, action. Kita melibatkan diri, kita jadi tuan rumah komsel kita atau menjadi tim inti komsel kita, ketua selnya, wakil ketuanya. Oke, nah ini hidup aktif seperti ini semua gereja melakukannya. Dan mulai melalui hubungan dengan sesama. Kalau di ibadah hari Minggu seperti ini juga, Anda cuma jadi pendengar dan pembicaraan cuma dari saya dan Anda. Tapi Anda tidak bisa melihat saya secara pribadi karena kita melalui screen. Nah, tapi ini Anda cuma melihat satu arah, saya lihat satu arah. Kalau mau tanya nggak ngerti juga susah. Tapi di dalam komsel itu Anda ternyata mesti belajar seni bangun hubungan. Bagaimana bertanya tanpa menyinggung perasaan orang. Bagaimana minta diulangi lagi penjelasan orang yang tidak jelas. Nah, di sini terjadi dialog, timbal balik. Mata ke mata, muka ke muka di satu ruangan dalam bentuk lingkaran. Nah, hidup aktif seperti ini, Anda mulai melayani satu sama lain, Anda mulai ngambil tanggung jawab, kalau salah ngomong Anda minta maaf, dengan membawa dan juga Anda mulai bertanggung jawab melayani satu sama lain, baik dengan talenta dan keahlian Anda. Mungkin ada yang main gitar, mungkin ada yang bagus suara untuk menyanyi, namun kita melayani Yesus Kristus dan melayani sesama. Walaupun banyak hiccups, banyak tersandung-sandungnya, banyak tersinggung-tersinggungnya. Banyak mulai belajar ngerti kepribadian orang itu beda-beda. Nah, yang penting sekarang tahap keempat. Wow, untuk masuk tahap keempat, Tuhan sengaja masukin yang namanya the wall, tembok itu. Tuhan yang kasih. Sebelum masuk dari kehidupanmu, kenal Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, dimuridin dalam kelas-kelas, hidup aktif mulai melayani. Nah, sekarang mau masuk ke dalam yang kita sebut namanya gunung es kita, right? Masuk ke dalam gunung es kita. Nah, kita masuk ke dalam journey into the inward, perjalanan ke dalam manusia batin kita. Nah, ini Tuhan yang kasih. Kali kita semua lagi di sini saat ini ya. Nah, perhatikanlah
tembok dan perjalanan batin ini sangat berkaitan. Karena hanya tembok ini yang bikin kita masuk ke dalam. Bahkan tembok rohani ini yang Tuhan sediakan mendorong kita kok untuk melakukan perjalanan masuk ke dalam manusia batin kita. Into the deep, supaya kita jadi Kristen yang lebih dalam. Jangan Kristen permukaan, Kristen 10% gunung es. Namun yang paling penting untuk diingat adalah Allah lah yang membawa kita untuk masuk ke dalam tembok ini dan melalui tembok ini. Ini nggak bisa di skip. Oke, nah ini perjalanannya panjang sekali, lama sekali. Nanti saya akan bahas spesial khusus untuk yang tembok ini ya. Dan yang berikutnya, kalau kita sudah bisa masuk ke dalam perjalanan manusia batin, kita akan sekarang mulai perjalanan ke journey to the outward. From my inner life into my external life. Karena perubahan itu selalu dari inside out. Anda ingat ya filmnya Inside Out yang saya pernah bagikan. Itu film bener, itu tepat itu. Perubahan ke luka segala macam itu mulai dari dalam. Kesembuhan pun dari dalam. Nanti dampaknya keluar dalam hubungan relasi kita. Jadi setelah melalui, nah the wall, di sini Anda mengalami yang namanya faith crisis. Krisis iman. Dan perjalanan hidup yang kuat agar bisa melewati tembok ini. Kenapa kok iman Anda diperkuat? Kalau enggak Anda enggak tabah melewati tembok ini. Oke, nah kita akan melalui seperti saya katakan tadi itu krisis-krisis besar dalam hidup kita dan panjang waktunya. Sekali lagi kita melakukan perbuatan lahiriah tetapi bagi Allah. Kita sudah melakukan perbuatan lahiriah bagi Allah tuh di stage 3. Kalau stage 5 juga perbuatan bagi Allah, tapi keluar dari dalam manusia batin kita. Kalau stage 3 dari kasih tahu, informasi dari luar ke dalam. Kalau stage 5, apa yang kita buat itu keluar dari hati kita. Kalau kita memuji menyembah Tuhan itu lagu lirik sudah masuk ke hati kita, keluar menjadi pernyataan kita bagi Tuhan. Oke? Kehidupan Allah keluar. Dua-duanya aktif, satu dari hati, satu dari otak yang dikasih masuk ke kita. Jadi setelah melewati krisis dan perjalanan hidup yang cukup berat ya. Karena kita mesti melewati dan melalui tembok tersebut. Kita sekali lagi melakukan action bagi Allah. Nah bedanya kalau action 3 itu karena bisa nanti mungkin ditantang Tuhan. Kalian berkata, Tuhan aku udah bernubuat bagi namamu, udah usir setan, aku udah nyembuhin orang sakit. Tapi Tuhan berkata mungkin I don't know you. Tapi stage 5 Anda bisa, kalau sampai Tuhan datang dan Anda berkata Lord Jesus. Dan Tuhan mungkin bisa berkata, baik sekali hambaku ini. Karena kau setia dengan yang kecil yang kuberikan padamu. Ini kau terima lebih lagi. Karena keluarnya itu dari hati yang mendengar Tuhan. Dari hati yang didorong Roh Kudus, bukan dari kekuatan sendiri. Kita akan melakukan beberapa hal yang eksternal, yang betul-betul secara aktif seperti sebelumnya. Memimpin, melayani, mungkin mulai khotbah, bersaksi, memulai kegiatan, berikan belas kasihan pada sesama, empati. Okay. Namun sekarang perbedaannya kita memberi dari keberadaan kita yang baru dari dalam Allah. Kita telah menemukan kembali di sini, keluar di stage 5 itu keluar dari kasih Allah yang dalam di dalam kita. Yang mendasar dan kita menerima dan kasih Allah yang menerima kita, mengasihi kita apa adanya. Dan kita melakukan action ini pelayanan bagi Tuhan, keluar dari hati yang tenang, batin yang penuh damai sejahtera. Jadi nggak ada hubungan dengan orang lain melakukan ini, kita juga mesti ikut dong. Nggak ada, kita nggak ada comparison. Ini karena batin kita satu dengan Tuhan. Sekarang kita mulai melakukan pekerjaan kita bagi Allah dari apa kata Tuhan. Di stage 5 itu sudah bersama Tuhan bekerjanya. Kita udah di dalam kok yang enaknya Yesus. Nah tahap ke-6 dong, wow luar biasa. Transform by love, di sini kita mengalami, apa ya bahasanya ya, transformation, Roma 12 ayat 2. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu.
budimu nggak bisa berubah sampai hatimu berubah. Itu di stage 5. Stage 5 Anda tidak akan mengalami tanpa Anda bisa breakthrough di stage 4. Oke, ingat the wall yang merah itu bisa puluhan tahun ya. Abraham 25 tahun kan, hilang, kemudian dapat anak pertama, habis itu 13 tahun kemudian diusir, kemudian lahir Ishak, di Kejadian 22 disuruh bunuh. Wah, luar biasa pengalamannya ya. Anda siap nggak kalau disuruh Tuhan? Dan Anda tahu anak Anda ikat sendiri dan mau dibakar gitu loh. Anda siap? Kayaknya Anda belum pernah ikut Tuhan seperti itu deh. Karena kita belum dengar Tuhan suaranya, karena kita belum sukses di stage 4. Nah, kalau sampai kita masuk stage 6 di tahapan yang ke-6, di mana kita diubah dalam oleh kasih Allah, dalam kasih Allah. Allah terus mengizinkan berbagai macam peristiwa kita hadapi, kondisi, ketemu orang-orang seperti serangan-serangan yang gak enak, bahkan buku-buku kedalaman hidup kita itu membuat kita terus bergerak maju dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Tuhan ingin menyelesaikan pekerjaan yang telah Dia mulai. Filipi 1 ayat 6 tuh di sini nih. Dia yang memulai pekerjaan yang baik akan selesaikan sampai harinya Tuhan dengan sempurna. Ini terjadinya di dalam kita. John Wesley berkata bahwa semua ini terjadi agar kita disempurnakan dalam kasih Kristus. Agar kasih Kristus memenuhi diri kita. Sehingga kasihnya kita itu adalah kasih Allah sendiri. Nah, kita baru bisa memiliki buah roh lah. Oke. So, saya mau Anda bisa ngalami ini semua. Supaya Anda tahu bahwa di dalam perjalanan ini Anda menjadi serupa Kristus. Orang bisa mengatakan, there is such presence of God di dalam kamu. Aku bisa merasakan kasih Kristus melalui kamu. Nah, itu terjadinya di tahapan yang ke-6 ini. Oke, saya akan lanjutkan nanti di hari Kamis. Bagaimana Anda melewati tahapan-tahapan ini. Ini gak bisa dipotong, gak bisa didiskon, gak bisa dilewatin, gak bisa dilompatin, mesti dilalui satu persatu. Kalau enggak Anda gak mencapai stage 6, tahapan yang ke-6, di mana you are transformed by love. Di situ Anda akan mengalami yang namanya 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih Allah yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. The love of God akan melenyapkan takut. The perfect love of God akan destroy takut dari kita. Oke, so kalau kasih Allah yang sempurna telah menghilangkan semua ketakutan dari kita, nah itu terjadinya di stage 6. Kalau level 1, 2, 3 belum. Dan seluruh kehidupan rohani kita akhirnya diserahkan dan taat pada kehendak Allah yang sempurna. Anda bisa berkata, I let go and I let you God. Mari kita berdoa semuanya teman-teman. Saya berdoa Anda rindu seperti saya untuk melalui perjalanan ini. Rohani seperti ini. Thank you Lord Jesus, betapa hatiku berterima kasih siang hari ini. Aku dimiliki Engkau, perjalanan hidupku diatur Engkau, langkah hidupku diatur Engkau. Aku bukan milikku lagi tapi milikmu, aku tidak perlu takut. Buat kami semua sukses melewati tembok ini Tuhan. Karena hanya melalui tembok ini, seperti kami melalui dan melewati musim-musim dalam hidup kami pun akan melewati tahapan-tahapan ini. Terima kasih Bapa. Aku berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya berdoa Anda semuanya dikuatkan. Dan Anda semua mulai kelihatan Anda tuh punya jalur hidup yang ditentukan Allah. Sehingga Anda bisa melakukan kehendak Allah. Dan Anda menjadi serupa Kristus. Dari Bible Study kami ucapkan terima kasih dari tim pemain musik kami, Pak Ferry dan semua tim BTS mengucapkan sampai berjumpa lagi hari Kamis malam jam 7 sampai jam 8. God bless you.